Selamat pagi untuk semuanya. Semuanya baik, 大家好吗？好. Senang sekali pada kesempatan ini. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Lo Jingti yang sudah mengundang saya untuk bersama-sama membagikan sukacita. Dan saat ini kita masih dalam era tahun baru ya. Orang Chinese bilang kalau belum cap gomek belum selesai tahun barunya. 我恭祝大家新年快乐，身体健康，生意兴隆，阖家平安，万事如意，恭喜发财。Pada pagi hari ini saya akan mengajak Anda semuanya masih menikmati suasana Xinjia. Sebelum saya kesaksian, saya akan bawakan sebuah lagu yang khusus dibuat lagu ini di Singapura musiknya. Dan pada pagi hari ini saya persembahkan untuk Anda semuanya. 和新年，祝新年，希望大家会在一起跟我一起唱歌，好不好？好。祝新年，新年那年年年，好处声声吹，人享有年。贺新年，祝新年，新年那年年年，岁月悠悠，光阴如箭。回首往事如愿，痛苦心酸，希望从今往事如愿。贺新年。新年，新年那年年年，愿大家都过得太平年。Mari bersama-sama bersukacita. Semuanya berdoa, setiap keluarga akan senantiasa diberkati dengan sukacita, kesehatan, dan damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih, kalau mungkin Anda ingat di tahun 80-an, saya sangat-sangat sibuk dengan urusan nyanyi-menyanyi. Tidak saja di Indonesia, tetapi banyak di negara-negara yang lain. Dan saat itu saya masih sangat muda sekali. Yang akan saya saksikan adalah bagaimana kalau Tuhan itu memilih anaknya untuk menjadi orang Kristen atau menjadi menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Saya adalah anak bungsu dari 7 bersaudara dan kita semuanya tidak ada satupun yang beragama Kristen ataupun Katolik. Dan papa mama saya, kalau papa memang datang dari China ya, saya anak bungsu, sehingga saya itu sangat manja sekali dan banyak sekali mainan yang saya punya.
Suatu saat saya itu bermimpi bahwa Yesus itu datang dalam mimpi saya dengan hatinya yang penuh dengan cahaya. Waktu itu saya tidak mengerti siapa itu. Ketika saya cerita pada mama, kebetulan ada teman dari Cikde saya itu orang Manado. Dia seorang Katolik, maka dia bilang itu adalah Tuhan Yesus. Dan ketika itu umur 7 tahun dia minta saya untuk sekolah minggu. Itulah awalnya saya masuk sekolah minggu. Dan pada usia 11 tahun saya dibaptis, saya terima Tuhan Yesus. Dan itu satu-satunya di dalam keluarga, tetapi mama saya itu orangnya ya oke lah dibaptis, enggak masalah gitu ya. Dan sehingga itulah awalnya. Lalu Tuhan memberkati saya dengan banyak berkat sekali karena saya itu anaknya cukup aktif dan saya punya banyak talenta. Selain nyanyi, saya dulu nari balet, nari jazz dan banyak kegiatan-kegiatan yang bisa saya lakukan. Suatu saat saya waktu umur 13 tahun saya ketemu dengan produser dari Singapura dan itulah awalnya saya rekaman di luar negeri. Jadi ternyata dengan album yang cuman hanya single album atau 4 lagu aja, mungkin Anda ingat yaitu waktu itu Yao Surong, penyanyi yang sangat terkenal di era tahun 70-80, ada lagunya Wa Di Xing Li itu adalah album single saya yang pertama dan tidak disangka-sangka album itu sukses sekali. Dan sehingga disitulah saya awalnya terus berada di luar negeri. Jadi selama 1 tahun saya hanya pulang ke Indonesia untuk 1 bulan. Itu pun 1 bulan rekaman macam-macam, banyak lagu Indonesia, lagu Jawa, lagu Batak, lagu dangdut, lagu keroncong. Itulah awalnya rekaman-rekaman saya banyak sekali. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, karena kesibukan saya sebagai penyanyi dan masih remaja sekali, saya tidak punya waktu ke gereja. Dan akhirnya setelah dibaptis itu agak menguap begitu aja ya. Apalagi kalau Sabtu Minggu, acara pasti penuh ya. Sehingga saya tidak sempat pergi ke gereja. Dan satu hal lagi, karena saya dikaruniai Tuhan begitu bagus talentanya, saya itu tidak terlalu menggantungkan Tuhan. Saya pikir saya bisa semua, saya punya fasilitas, saya bisa belajar, saya bisa undang guru private. Jadi semuanya itu saya belajar segitu aja. Tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Sehingga satu saat tahun 94 saya itu ikut retreat ya. Saya enggak ngerti retreat itu apa gitu, tapi karena diajak teman jadi saya ikut aja iseng-iseng. Tapi pada waktu didoakan, saya itu resting in the spirit hanya sekali aja dalam hidup saya. Dan di saat itulah saya merasakan bahwa saya itu sangat berdosa. Hidup saya diberkati, orang tua saya begitu baik, kakak-kakak saya mendukung saya mempunyai banyak kemampuan, mempunyai banyak berkat. Tetapi saya tidak pernah mengucap syukur pada Tuhan. Hari itu saya merasa bahwa saya harus menyanyi untuk Tuhan. Tapi gimana ya, nggak tahu saya ini. Sebab Alkitab ya nggak pernah dibaca, ya, dikasihkan di dalam laci, sebelahnya kamar tidur, lacinya itu Alkitabnya itu. Jadi pada waktu hari itu di tempat retret, saya buka Alkitab tuh saya bingung. Mana ya buku segini tebelnya, dimulai dari mana? Dilihat Kejadian, loh lah kok kayak gini ya, mumet aku gak bisa baca. Akhirnya saya tuh iseng-iseng aja buka, saya dapat Mazmur 40, tadi yang baru dinyanyikan oleh tim dari GKT yang luar biasa sekali, yaitu Tuhan memberikan nyanyian baru. Waktu itu saya pikir nyanyian baru gimana lagi ya, saya itu kan macam-macam bahasa bisa nyanyi, bahasa Spanyol bisa, Portugis bisa, Belanda, Inggris, Mandarin, Jepang bisa. Rupanya nyanyian baru yang Tuhan inginkan adalah memuji Dia. Bapak Ibu yang terkasih, awalnya itulah saya rindu untuk melayani Tuhan. Jadi bukan nyanyi untuk lagu-lagu rohani karena saya seorang penyanyi, tetapi saya rindu melayani Tuhan. Kalau dulu saya nyanyi Natal, ya bisa aja nyanyi Natal, tapi nyanyi bukan rindu pada Tuhan. Dan mulailah saya belajar untuk memuji Tuhan dengan hati saya. Dan satu persatu dari keluarga saya itu dibaptis.
Firman Tuhan mengatakan satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Dan satu hal lagi saya percaya bahwa Anda yang sudah menerima Tuhan Yesus itu adalah anugerah. Sebab bukan kita yang memilih ya, tetapi Tuhan yang memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Dan setelah kita dipilih, Tuhan menginginkan kita untuk menyampaikan semua kabar gembira itu supaya semakin banyak orang yang diselamatkan dan kerajaan Tuhan makin tinggi besar. Dan ketika Tuhan Yesus ditinggikan, kitanya tetap kecil tetapi Tuhan yang besar sehingga banyak orang yang akan datang kepadanya. Amin. Jadi sebuah anugerah yang paling indah itu adalah ketika kita menerima keselamatan dalam arti keseluruhannya, bukan hanya dibaptis setelah itu seperti saya dulu ya, terus bye-bye, nggak ada kelanjutannya, tetapi kita mau lebih dekat kenal kepada Tuhan Yesus. Dan di saat itulah kita merasakan bahwa hadirat Tuhan ada. Dan hadiah yang terindah yang tidak bisa kita lihat tetapi bisa kita rasakan itu adalah menerima keselamatan dan cinta kasih Allah. Anda setuju semuanya? Puji Tuhan. Sebuah pujian akan saya bawakan untuk Anda, Ijian Liu.
的礼物是人子主耶稣。Hadiah yang terindah adalah menerima Tuhan Yesus. Amin. Sebab dengan dialah Anda semua diselamatkan. Firman Tuhan mengatakan begitu besar kasih Allah pada kita semuanya. Sehingga kalau kita percaya kepadanya dan sudah menerima dia, kita walaupun mati tidak binasa. Karena apa? Karena kita semuanya adalah kasih Allah yang ada di dalam kita. Tapi kita akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan sedikit menyanyikan lagu ini. Saya akan bertanya sama Bapak Cingti. Kalau kita ini, seperti saya ini kalau dulunya masih umurnya 16. Sekarang orang Jawa bilang saya ini swida. Tapi kalau kita umurnya sudah swida itu nggak perlu takut ya Pak Cingti ya. Betul. Kalau kita satu saat Anda yang muda juga akan menjadi tua, benar nggak? Benar. Apa perbedaannya kalau kita ini tua di dalam Tuhan dan tidak? Tetap kita bisa melayani ya. Ya. Benar ya. Nanti Anda akan mendengarkan khotbah dari Pak Cingti yang luar biasa. Tetapi saya pesan pada semua adik-adik yang masih muda-muda. Jangan Anda itu pikir, aku masih muda gak perlu melayani Tuhan. Justru ketika saya dilawat oleh Tuhan secara pribadi. Saya itu masih di red carpet, masih sukses. Dan tapi saya itu merasa bahwa cinta kasih Allah itu ada dalam diri saya. Saya tidak mau memberikan sisa-sisa. Jadi setelah Anda stroke, sakit, gini baru melayani Tuhan. Jangan. Ketika Anda masih baik, masih segar, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi tubuh kita, kesehatan kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Dan juga nanti Anda tetap ya, tidak sinca pun di tempat ini, tetap rame untuk memuji Tuhan. Saya akan bawakan lagu ini bahwa ketika kita menjadi tua di dalam Tuhan itu berbeda. Sebab Mazmur 92 mengatakan ketika kita tua kita tetap menjadi gemuk. Saya ini gemuk sekarang, Sabda sudah menjadi daging, dagingnya tinggal terus ini. Tetapi kita tetap seperti pohon kurma yang gemuk untuk tetap berbuah menjadi berkat bagi Anda semuanya. Dan kita tetap melayani Tuhan karena Allah sudah ada di dalam diri kita.
昏黄，昏黄不停，风吹而来，你的消息，这就是我心里的歌。当我老了，我要给你唱起一首心里的歌，唱起一首特别送给你的心里的歌。Jadi Anda-Anda yang sudah swida seperti saya nggak perlu takut, umur cuma angka, tetapi yang penting kita menjadi berkat. Bapak Ibu yang terkasih, kesaksian saya dengan Tuhan Yesus sungguh sangat luar biasa karena hidup saya diproses. Kalau saya tidak kuat, saya tidak akan bisa ada hari ini. Justru saya pernah mengalami sampai di titik nol, tetapi waktu itu saya sudah hampir putus asa. Tetapi kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Saya tidak akan menoleh ke belakang, tetapi saya akan berjalan ke depan bersama dengan Yesus. Dan akhirnya saya bangkit kembali. Luar biasa sekali. Iwan adalah sahabat saya ketika saya masih muda. Dia bersama-sama dengan saya main musik bersama Om Bubi Chen almarhum. Dan sekarang kita sama-sama melayani Tuhan. Luar biasa sekali. Saya akan, puji Tuhan. Dan itu semuanya adalah karena kita tetap berpegang pada Tuhan Yesus. Saya akan mengajak Anda untuk menyanyi sebuah pujian. Dan untuk ini teman-teman GKT saya ajak ikut bersama-sama. Untuk lagu ini kita akan pujikan. Dan saya ajak Anda untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama memuji Tuhan. Amin. Yesus lahir untuk kita memberikan keselamatan. Dan dia bangkit ketika dia mati di kayu salib, dia bangkit. Kita semuanya diselamatkan. Amin. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia lahir
Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak Ibu, kalau Chinese New Year itu selalu identik dengan angpau. Jadi saya percaya jika di dalam ini suasana Imlek Anda masih bisa memberikan angpau sukacita untuk pekerjaan pelayanan Tuhan bagi gereja GKT Anugerah ini, supaya semakin besar keluarga dari GKT Anugerah dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Tadi saya sungguh sangat terkesan dengan firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Lojikti, dan kita memang supaya keluarga kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Sinar Tuhan menyinari keluarga kita dan kita diberikan damai sukacita dan kita semuanya menjadi berkat juga bagi sesama. Jadi saya akan menyanyikan pujian ini, di mana berkat Tuhan ini sungguh luar biasa juga untuk kehidupan kita semuanya. Jangan takut dengan segala macam gelombang permasalahan di dalam kehidupan kita, karena kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kalau kita bekerja tetapi tanpa Tuhan memberikan berkat, semuanya akan sia-sia. Kalau kita mau memberi karena hati kita ingin memberi untuk kemuliaan Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Kita diberkati, kita dilindungi, hati kita dipenuhi dengan rasa damai sukacita. Maka sebuah keluarga adalah gereja kecil yang juga akan menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan kuasa-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.
Sebuah keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang saling mengasihi, saling mengampuni, saling menyayangi. Saat itulah berkat Tuhan turun atas keluarga-keluarga yang diberkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Tadi sebenarnya lagu ini mau dinyanyikan, tapi saya pikir saya tadi karena mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta Lujikti yang bagaimana berkat itu tadi, makanya saya rubah menjadi berkat bagi keluargaku. Dan baiklah, kalau Anda menyukai lagu slow, saya percaya di sini sudah kenal dengan lagu ini. Bagi yang bisa nyanyi, saya ajak untuk nyanyi bersama bahwa kasih Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Jika tidak, maka kita tidak akan bisa melewati masa COVID yang sudah berjalan kurang lebih di 3 tahun dan kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Semua itu karena kasih Tuhan untuk kita. Amin. 有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不同摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心地用心爱，我能够这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，张开我的生命，让世界成为变成祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不同摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心地用心爱，把心中这一份爱活出来。Semuanya, Yesus的爱激励我，常代表，让自己为别人祝福。大家一起唱，耶稣的爱先让我心中熊熊爱火。我们一起活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的像熊爱火，让世界活出爱。我们一起让世界活出爱。我们一起让世界活出爱。谢谢大家，谢谢，谢谢。